Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan membahas sebuah topik penting di dalam dunia manajemen, yaitu kegagalan implementasi Total Quality Management atau TQM akibat kepemimpinan jangka pendek. Topik ini sangat menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena seringkali banyak organisasi yang sudah memiliki sistem yang baik tetapi gagal dalam implementasinya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mari kita bahas. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Marcelina dengan NIM C1B024004 dari ruang R002. Kali ini saya ingin membahas suatu materi untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu dengan dosen pengampu Dr. Sri Rosita SEMM. Jadi, di era persaingan yang semakin ketat, kualitas bukan lagi suatu pilihan, tetapi keharusan. Di dalam setiap organisasi dituntut untuk memberikan produk dan layanan yang terbaik agar tetap bertahan. Namun, keberhasilan TQM ini tidak hanya dipengaruhi oleh metode ataupun sistem, tetapi sangat dipengaruhi oleh peran kepemimpinan. Masalahnya, banyak pemimpin sekarang yang hanya berfokus pada penghasil atau hasilan jangka pendek tanpa mementingkan hasil jangka panjangnya. Dalam penerapan TQM, kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting. Seorang pemimpin tidak hanya sebagai pengambil keputusan saja, tetapi menjadi penentu arah kualitas, penggerak perubahan, serta contoh bagi seluruh anggota dalam suatu organisasi. Jadi, jika seorang pemimpin di sini memiliki komitmen yang kuat terhadap kualitas, maka budaya akan terbentuk dengan sendirinya. Namun, jika tidak, maka TQM hanya akan menjadi konsep tanpa implementasi nyata. Selanjutnya, kepemimpinan jangka pendek. Apa itu kepemimpinan jangka pendek? Kepemimpinan jangka pendek adalah gaya kepemimpinan yang hanya berfokus pada hasil yang instan atau cepat. Ciri-cirinya, mengejar target yang cepat, mengabaikan kualitas jangka panjang, minim evaluasi, serta tidak membangun sistem yang kuat. Akibatnya, organisasi bisa terlihat berhasil, namun hanya dalam jangka pendek, tetapi sebenarnya sangat hancur dan tidak berkelanjutan. Inilah yang sering menyebabkan kegagalan dalam implementasi untuk penerapan Total Quality Management. Selanjutnya, masuk ke dalam studi kasus. Salah satu contoh nyata pada kasus Workshop Indonesia. Platform ini sangat berkembang cepat dan pesat dan menarik banyak pengguna. Salah satunya termasuk juga UMKM. Namun, di balik perkembangan yang sangat pesat ini, ternyata sistem yang digunakannya belum sepenuhnya siap, terutama dari sisi regulasi dan keseimbangan pasar. Yang dimana akibatnya muncul berbagai polemik hingga akhirnya pemerintah menghentikan operasionalnya pada tahun 2023. Mari kita bahas analisis kegagalannya. Jika dianalisis menggunakan konsep TQM, terdapat beberapa kegagalan utamanya. Yang pertama, tidak fokus pada semua stakeholder, sehingga terjadi ketidakseimbangan pasar. Yang kedua, tidak ada perbaikan berkelanjutan, karena masalah ini tidak ditangani sejak awal. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan pihak terkait, seperti pemerintah dan pelaku usaha. Yang keempat, sistem ini belum sepenuhnya matang, tetapi sudah dipaksakan untuk berjalan. Dan yang paling penting, tidak terbentuk budaya mutu, karena hanya fokus pada pertumbuhan yang cepat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip TQM belum diterapkan secara optimal. Peran kepemimpinan dalam kasus ini fokus pada pertumbuhan pengguna, peningkatan transaksi, serta ekspansi yang cepat, namun belum memperhatikan kesiapan sistem, kualitas layanan, serta dampak jangka panjang, yang akibatnya keputusan yang diambil ini cenderung tidak berkelanjutan. Adapun dampak yang terjadi akibat kasus ini, yang pertama, operasionalnya dihentikan, kemudian UMKM ini kehilangan akses penjualan, ketiga, keseimbangan pasar, serta penurunan reputasi perusahaan. Dan di mana hal ini sangat menunjukkan bahwa mengabaikan kualitas dapat membawa konsekuensi yang serius pada suatu perusahaan. Nah, berdasarkan kasus yang terjadi tadi, ada pun solusi yang dapat diberikan untuk perusahaan tersebut. Untuk mencegahnya, yang pertama, menetapkan standar kualitas yang jelas, melibatkan seluruh pihak, melakukan evaluasi secara rutin, membangun sistem yang matang, serta memiliki kepemimpinan yang berorientasi pada jangka panjang. Dengan begitu, kualitas dapat terjaga dan organisasi menjadi lebih berkelanjutan. Nah, berdasarkan penjelasan materi mengenai Total Quality Management tadi, dapat disimpulkan bahwa kegagalan penerapan TQM ini bukan hanya karena sistem, tetapi karena kepemimpinan yang kurang tepat. TQM membutuhkan komitmen jangka panjang, bukan sekadar hasil yang instan. Karena pada akhirnya, tanpa kepemimpinan yang kuat, tepat, dan konsisten, kualitas tidak akan pernah mencapai secara maksimal.